Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, permutasi ini menggunakan notasi faktorial. Notasi faktorial sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi apa itu permutasi? Permutasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan. Jadi kata kuncinya adalah di sini memperhatikan urutan. Untuk nanti setelah ini kita akan bahas yang namanya kombinasi. Nah, itu dia tidak memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya ada di sini. Jadi kalian harus memperhatikan di sini bahwa permutasi itu dia memperhatikan urutan. Nah, di sini ada 4 permutasi yang akan kita bahas. Cara penulisan permutasi sendiri itu adalah dengan simbol P besar. Permutasi R dari N itu kita tuliskan P besar, R-nya di depan, kecil ya di bawah, kemudian N-nya di belakang, dan ada di bawah juga. Ini membacanya adalah permutasi R dari N. Artinya kita mau menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia. Penyelesaiannya adalah menjadi yang belakang dulu, N faktorial, dibagi dengan belakang kurangi depan, N min R faktorial. Oke, secara umum seperti itu ya. Nah, nanti ada kasus-kasus yang berbeda, yaitu permutasi N dari N. Bagaimana kalau yang akan kita susun itu sama dengan yang tersedia? Kemudian bagaimana kalau ada unsur-unsur yang sama? Dan bagaimana kalau nanti muncul permutasi siklis? Nah, kita akan membahas ini melalui contoh soal ya, supaya lebih paham. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah permutasi R dari N. Ingat, permutasi R dari N nanti adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Oke, contoh soalnya seperti ini. Di sini misalkan ada suatu kotak yang terdapat 5 buah bola. Andi akan mengambil 3 buah bola berwarna merah, kuning, dan hijau. Berapa banyak cara Andi mengambil bola tersebut jika harus mengambil secara berurutan? Karena harus mengambil secara berurutan, artinya urutannya diperhatikan. Karena urutannya diperhatikan, maka kita gunakan permutasi. Permutasi berapa dari berapa kita lihat di sini. Berapa bola yang tersedia kita lihat dalam satu kotak terdapat 5 buah bola. Maka ini adalah bola yang tersedia. Kemudian Andi akan mengambil 3 buah bola. Mengambil 3 berarti kita mau mengambil 3. Jadi di sini kita akan mengambil 3 buah bola dari 5 buah bola yang tersedia. Maka cara menyelesaikannya adalah permutasi 3 dari 5, yaitu ingat yang belakang dulu, 5 faktorial dibagi dengan belakang kurangi depan, 5 min 3 faktorial, atau sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 3 adalah 2 faktorial, sama dengan kita selesaikan, berarti 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan yang di bawah 2 faktorial. 2 faktorial bisa kita coret sehingga menyisakan 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3 adalah 60. Jadi banyak cara Andi mengambil bola adalah 60 cara. Oke, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Kita ke soal berikutnya. Di sini dari 10 siswa laki-laki akan dipilih 2 siswa laki-laki untuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Berapa banyak cara pemilihan ketua dan wakil ketua? Kita perhatikan lagi, apakah di sini urutannya diperhatikan? Tentu saja iya. Karena kalau dalam memilih suatu ketua dan wakil ketua itu kita pilih dulu ketua, baru kemudian kita pilih wakil ketua atau sebaliknya ya. Jadi urut. Gak bisa sekali pilih kita pilih 2, itu gak bisa. Jadi kita harus berurutan, artinya urutannya diperhatikan. Karena urutannya diperhatikan, kita gunakan permutasi. Berapa dari berapa? Berarti yang tersediakan 10 siswa.
ini yang tersedia. Akan dipilih 2 siswa. Jadi kita akan memilih 2 dari 10 siswa yang tersedia, sehingga permutasi 2 dari 10 atau sama dengan yang belakang dulu ya, 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial atau sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 2 adalah 8 faktorial. Kita selesaikan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 8 faktorial kita coret, tinggal 10 kali 9 sisanya ya, yaitu 90 cara. Berarti banyak cara untuk menyusun atau memilih ketua dan wakil ketua adalah 90 cara. Oke, seperti itu, hampir sama ya. Nah, contoh soal ketiga ini hampir sama seperti contoh soal kedua, cuman ada kasus di sini atau ada kondisi tertentu di sini adalah dari 8 orang termasuk Joko akan dipilih 4 orang sebagai pengurus kelas, yaitu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus kelas yang mungkin terjadi jika Joko harus menjadi ketua kelas? Jadi kata kuncinya di sini adalah Joko harus menjadi ketua kelas. Joko harus menjadi ketua kelas. Karena Joko harus menjadi ketua kelas, berarti ketua sudah terpilih ya. Ketua sudah terpilih, kita tinggal memilih wakil, dan sekretaris, dan bendahara. Oke. Joko sudah terpilih menjadi ketua kelas, berarti kita tinggal memilih wakil, sekretaris, dan bendahara. Di sini ada 8 orang. Joko sudah terpilih. Joko sudah terpilih. Berarti sisanya berapa orang? 7 orang. Jadi di sini kita harus memilih 3 posisi, yaitu wakil, sekretaris, dan bendahara. Dari berapa orang yang tersedia? Dari 7 orang, karena Joko udah terpilih ya. Memilih 3 dari 7, maka permutasi 3 dari 7 yaitu 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial atau sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorialnya kita coret, tinggal 7 kali 6 kali 5 yaitu 210. Jadi banyak cara atau banyak susunan adalah 210 susunan. Oke, itu dia untuk permutasi R dari N. Jadi ada 3 contoh soal yang kita bahas bersama-sama, semoga bisa dipahami ya.